Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Jocelyn Fandriani dengan satu tempat dari Galang 3. Jadi TL3 di sini saya akan membuat tutorial acara 7 pada praktikum sistem informasi lingkungan. Yang pertama, buka aplikasi QGIS, lalu kita bisa ke plugins untuk cek apakah semua plugins yang dibutuhkan sudah terinstall. Jika sudah semua, lalu kita bisa close aja. Kalau sudah, kita bisa ke project, lalu klik new, lalu ke project lagi ke properties. Atur koordinat sistemnya sesuai yang digunakan, yaitu WJS 84, WJS 849S. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke raster, lalu ke georeferencing, lalu ke file, open raster, kita masukkan peta peta Gunung Kidul yang akan kita gunakan. Kalau sudah muncul, kita bisa tambahkan add point ini, add point, masukkan data koordinat X dan Y pada pojok kiri dan pojok kanan. Klik OK, lalu setelah itu juga pada pojok kanan. Lalu klik OK. Nah, ini hasilnya di sini. Lalu setelah itu kita bisa ke transformasi setting, lalu transformation type-nya linear, lalu target SRS-nya kita ubah ke WJS 8 PTM di 49S. Lalu untuk output rasternya kita klik titik 3 ini, lalu beri nama peta acara, peta acara 7. Nah, kita save, lalu pastikan login QGIS Vendor-nya di checklist, lalu klik OK. Setelah itu kita bisa ke start georeferencing. Setelah sudah berhasil, sorry. Setelah sudah berhasil, kita bisa minimize aja ini. Udah muncul di sini, bisa close aja, lalu klik save. Setelah itu, kita lanjut tambahkan layer, yaitu batas administrasi, lalu sungai, jalan, sungai, jalan, dan titik. Untuk tambah layer, kita klik layer, lalu create layer, ini save file, lalu setelah itu tambahkan klik titik 3 ini, lalu beri nama batas admin. Save. Lalu untuk geometri type-nya ini polygon karena batas administrasi. Setelah itu beri nama, terangan, add to village, lalu klik OK. Setelah itu kita juga tambahkan lagi dengan cara yang sama, yaitu titik jalan sungai. Jalan, untuk jalan itu pakai line, lalu punya keterangan. Lalu add to village, lalu OK. Lain lagi, kayak lainnya, insert file. Ya Allah, lupa. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut digitasi batas admin. Kita bisa ke kanan, lalu ke tool editing, lalu klik add polygon feature. Kita digitasi 3 kecamatan. Itu ke klik kanan, ke properties, ke simple fill, lalu ke fill style no brush, apply, klik OK. Setelah itu matikan dulu editingnya, lalu save. Setelah dari sini kita bisa lanjut buat memotong kecamatan per kecamatan, yaitu klik kanan pada batas admin, lalu tool editing nyalain, lalu ke edit. Pakai split features.
Setelah batas administrasi sudah selesai terdigitasi, kita bisa ke jalan, kita digitasi jalan, klik klik ini, add line features. Setelah sudah, kita bisa tambahkan juga pada sungai, klik line features, lalu kita eh, buat. Setelah sudah, kita bisa matikan double editingnya, lalu save. Untuk hasilnya seperti ini. Save. Eh, Setelah ini kita akan simbologi, tabeling, dan labeling. Lalu ini untuk hasilnya. Seperti ini, lalu kita bisa lanjut aja ke status admin, klik kanan, open attribute tabel, attribute tabel, lalu kita klik toggle editing. Ke toggle editing, lalu kita bisa beri nama sawah, ladang, juga semua belukar. Setelah itu bisa save aja, saya lalu toggle editingnya matiin, lalu kita bisa lalu bisa close aja. Lalu ke kategoris, lalu kolomnya keterangan, lalu ini ya, classify, kalau atasnya dia checklist, lalu klik pada ladang. Karena sudah ada simbol RBI-nya, kita bisa langsung aja klik ladang, oke, lalu sawah, oke, lalu semak belukar, oke, lalu bisa langsung apply, oke, dah. Setelah dari sini, kita bisa langsung lanjut ke simbologi dari jalan, kita klik kanan, lalu open attribute tabel, klik toggle editing, lalu ini kita bisa beri nama jalan arteri, arteri, jalan kontor, jalan lokal. Lalu kita bisa simbolin pada jalan kotor ini. Aduh, kalau ordernya unchecklist, lalu apply, lalu klik OK. Setelah sudah seperti ini, kita lakukan juga pada sungai. Klik kanan, lalu ke properties, lalu ke kategoris, ke terangan, classify, lalu klik ini, cari sungai. Oke, apply. Oke. Setelah itu, kita ke titik. Klik kanan, properties. Oh, sorry. Kita klik kanan, terus ke open attribute tabel, lalu beri nama gereja, sekolah, lalu kantor desa. Setelah sudah, kita bisa matikan Google editingnya, lalu save. Setelah itu, kita bisa klik kanan pada titik, lalu ke properties, lalu ke kategoris. Oh iya, lupa. Setelah ini ya. Klik keterangan, lalu classify, checklist all ordernya, klik gereja, lalu ke simple marker,
Lalu ke font marker, kita pilih Gaussiana. Iya, kok nggak ada ya? Sini nggak ada. Karena nggak ada, jadi kita buat aja pakai, kita pakai ini aja, simbol RBI, lalu klik OK. Lalu untuk kantor desa, kantor KDS ini, lalu OK, lalu sekolah. Oke. Setelah itu bisa apply aja. Oke. Kalau apply kita bisa ke label, terus ke single label, ininya keterangan. Lalu ke teks, ininya biasa seperti biasa, times, ini Roman. Lalu ukurannya 12. Lalu untuk buffernya jangan lupa draw text buffer agar tulisannya ada backgroundnya terlihat. Lalu bisa apply, klik OK. Jangan lupa juga pada si batas admin ini juga tadi belum di labeling ke properties. Lalu ke label kan, lalu ke single label. Setelah itu label widthnya keterangan, teksnya Times New Roman, lalu ukurannya 12. Setelah itu buffernya, jangan lupa di checklist draw text buffer, lalu apply, lalu klik OK. Setelah sudah jadi seperti ini, kita bisa lanjut contouring. Itu yang pertama, kita ke layer, terus add layer, lalu add texture layer. Lalu kita masukkan vektor datasetnya, kita masukkan kontur yang acara kemarin dengan IK 90. Lalu kita bisa add, lalu close. Setelah itu, lupa. Setelah itu kita bisa klik ikannya sesuai dengan batas administrasi kita, yaitu eh, kemana? Ke vektor. Ke vektor, lalu ke geoprocessing tool, lalu klik. Untuk input layarnya itu konturnya, lalu untuk cover lainnya itu batas admin, lalu bisa klik run. Oke, lalu kita bisa cek saja kontur IK 90-nya, lalu setelah itu klik kanan pada kontur yang sudah terklip, lalu open atribut tabel, kita bisa aktifkan Google Editing, lalu ke eh, add new field, beri nama Ika, lalu type yang nomor integer, lalu oke. Setelah itu kita bisa ke select feature, lalu ke fill and values, ke elevation, lalu ke operator, klik persen, ketik 360 yaitu dari Ika dikali 4, karena Ika aku pakai 90, 90 kali 4 benar kan? 9 kali 4, terus select feature, lalu close, select feature, close. Kita bisa ke ininya, ini ke Ika, lalu di sininya ini satu, lalu update selected, lalu ke import selection. Setelah itu ininya diganti 0, lalu update selected. Lalu stop editing, lalu save. Kita bisa close ini lagi dari si konturnya kita kolomnya ini ke lalu classify berwarna oranye. Oke, lalu ininya. Udah. Oke. Setelah itu, oh ya, kita bisa labeling ke properties lagi. Ke label, lalu ke rule based labeling. Lalu klik plus ini, lalu beri description kita. Klik ini, fill and values. Lalu klik Ika, sama dengan 0. Lalu klik OK. Terus label width-nya itu name. Untuk teksnya Times New Roman. Kurangi 10 aja buffernya, jangan lupa di checklist. Lalu untuk placement-nya curve, lalu position-nya online, yang above line ini di checklist. Lalu sudah, lalu oke, apply, lalu oke. Kok nggak ada ya? Kalau sudah seperti ini, kira-kira beginilah hasilnya. Ini nggak tahu kenapa ya misalkan ini. Terus bisa langsung ke project, terus save as, terus save. Setelah itu kita bisa lanjut ke layout. Selanjutnya, kita bisa lanjut layouting ke project, lalu bisa ke layout manager, ke create, lalu beri nama layout.
7 lalu oke. Setelah itu kita bisa ke kanan pada page-nya, lalu page properties, atur size-nya menjadi A3, lalu kita bisa buat gap-nya di horizontal itu kita tambahin 4, yaitu 10, 20, 280, terus 290. Pada vertikal tambahin 6, 20, 30, 290, 300, 310, lalu 400. Mana ya? Rectangle, lalu ambil guys keluar ini, lalu juga ini. Nah, seperti ini kita bisa lanjut masukkan peta yang tadi sudah kita buat ke add a new map to the layout. Lalu kita bisa masukkan aja langsung. No, kok entah, stop yang harus. Nah, seperti ini jadi kita bisa pastiin agar dia itu ada di center. Nah, cakep. Setelah itu kita bisa lanjut ke item properties. Kita atur skalanya ke 100.000. Terus habis itu ke grid. Oh, jangan lupa CRS-nya kita ubah ke UJS 4 dan 49S, lalu ke grid. Setelah itu tambahkan grid, modify grid. Grid tab-nya itu cross, lalu change KRS-nya, CRS-nya itu 84 UJS 49S, lalu oke. Setelah itu kita sesuaikan intervalnya. Lalu di merah ada frame-nya itu line border. Setelah itu draw koordinat, lalu desimalnya desimal suffix, show all, left-nya itu pakai horizontal, ininya ubah ke vertical ascending. Lalu ini juga vertical ascending. Setelah itu buffernya biasa RR. Lalu oke. Koordinat presiden 0. Lalu udah, kita bisa lanjut keterangan di sebelahnya, yaitu ke tambahin gate ya, biar di sini pindah ke orang. Dari mana? Oh, seperti itu ke image search, kita tambahkan logo, lalu klik OK. Setelah seperti ini kita bisa tambahkan teks, instansinya. Bisa. Setelah itu buffernya Times New Roman 12, Bold, all oke. Center, reference center. Lalu saya bisa tambahkan polyline ini aja. Lalu tambahkan gaya penelitian. Lalu tambahkan daerahnya. Menjadi reguler. Terus saya tambahkan lagi polyline. Setelah itu tambahkan salah. Ke ini add new natural. Pindahkan ke tengah. Dan tambahkan teks U. Bold, lalu oke. Center, ini skalanya. Skala 1 banding 100.000.
Saya tambahkan salam datang untuk ininya kilometer, terus wave rate-nya ini 6. Lalu untuk warna kita ubah jadi NR. Oke, lalu udah. Setelah itu tambahkan lagi polyline. Tambahkan jus maleh. Tambahkan lagi polyline. Ini dia. Hmm. Setelah kita tambahkan keterangan. Selanjutnya kita, selanjutnya kita akan menambahkan keterangan create add a new legend to the link. Lalu kita klik aja. Tiba-tiba kok udah ada. Ini. Nah, kalau ini lalu di title ke lalu kita saja. Kita saja. Ini kita hapus. Hapus. Kita hapus. Sudah, selanjutnya kita atur pokoknya. Oke. 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 Setelah itu kita lanjut ke posisinya kita ubah. Kalau kita lanjut buat. Oh, tidak, sampai demikian itu. Kalau itu kita beri warna si ini jadi warna oranye. Bentar. Eh, lalu ininya yang kedua. Nah, setelah itu kita bisa copy ini buat lebih kecil. Nah, setelah seperti ini kita bisa tambahkan keterangan kontur gitu, tak. Tambahkan elevasinya. Setelah itu tambahkan sumber peta, sumber partikel. Sudah tambahkan poin lagi dan tambahkan sistem koordinat. Ini partikel warna ada suara.
Oke, asli. I think I will marry you. Mau sih. Kalau tadi kita buat insight, setelah ini kita buat inset. Kita pindah ke, nah ini bisa di close aja. Lalu kita ke eh, Open Data Search Manager. Lalu masukkan ini SHP Indonesia Kabupaten. SHP. Open lalu add, close, lanjut. Selanjutnya kita bisa cari semua ini. Semua kita hempaskan. Setelah itu kita bisa klik kanan lalu simbologi properties, lalu simbologi ke kategori, lalu ininya kabupaten, classify, lalu blok semua. Kita ubah warna hijau. Banyak juga. Lalu setelah itu kita ubah warna hijau begini. Oke. Kok warna ini, Cok? Lalu setelah itu pilih Bang pilih yang Gunung Kidul. Pilih daerah kamu. Gini. Gunung Kidul kita klik. Lalu simpel fill ke pilih fill colornya jadi warna kuning menyala. Lalu oke, apply. Bener kan? Lalu ke oke, lalu kita ke labeling, lalu ke single label kalau nggak salah. Single label sih. Single label. Kita single label lalu ininya kita pilih kabupaten. Lalu kita pilih kabupaten aja. Lalu fontnya coba kita pilih. Terus udah di situ. Nah, udah seperti ini kan. Setelah itu kita buat eh, Samudra Hindia. Jadi kita buat layar, create layar. Lalu kita buat Samudra Hindia. Samudra. Oke. Terus ininya 49S, lalu ininya polygon, keterangan, itu finish, lalu oke. Setelah itu alir, nah, lalu kita bawa lagi ke simbol filenya kita ubah warna lautan biru ya. Oke, apply. Setelah itu kita buat label, label, keterangan. Nah, ancis. Bro. Nah, oke, apply. So, oke. Siap. Setelah itu kita kembali ke layout, shape. Nah, kita tambahkan date, tambahkan 235, 230, 275. Lalu untuk yang vertikal ditambah 360, 3, ini sama 400. Gusti Allah Agung. Eh, oh astagfirullah.
Ini jadi seperti ini, tapi ininya ada kesalahan.